Cian-Cian, senang sekali hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. 1 minggu yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang Stefanus yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ia berani memberitakan Injil kepada semua orang. Tetapi pada saat itu ada orang-orang yang tidak senang dengan Stefanus, yaitu orang-orang yang menganut agama Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka membunuh Stefanus dengan melempari batu sampai Stefanus meninggal. Apa ya yang terjadi setelah Stefanus meninggal? Sekarang kita akan mendengarkan kisah para rasul selanjutnya yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 40. Dengarkan baik-baik ya, Tante Mesti akan menceritakannya. Setelah Stefanus meninggal, terjadilah penganiayaan yang hebat kepada semua orang percaya di Yerusalem. Waktu itu, Saulus tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga ia berusaha membunuh semua orang percaya, baik laki-laki maupun perempuan, dan dimasukkannya ke dalam penjara. Oleh karena itu, semua orang percaya pergi meninggalkan Yerusalem, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang percaya yang tersebar itu terus memberitakan Injil kemana saja mereka pergi, sekalipun dalam penganiayaan dan penderitaan. Sungguh luar biasa Roh Kudus yang memenuhi mereka. Dan ada satu orang bernama Filipus. Ia pergi ke suatu kota di Samaria. Ia memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang di situ, sehingga semua orang mendengar tentang Yesus dan melihat tanda-tanda yang diadakan Filipus dalam nama kuasa Yesus. Mereka semua menerima firman Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka memberi diri dibaptis. Maka sangat besar sukacita dalam kota Samaria. Setelah itu, seorang malaikat Tuhan diutus kepada Filipus. Dan malaikat Tuhan itu berkata kepada Filipus, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Lalu Filipus taat apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Ia berangkat. Di sana Filipus melihat ada seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar, kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang sudah pergi beribadah ke Yerusalem. Pada waktu itu, sida-sida sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Roh Kudus berkata kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Maka Filipus segera mendekati kereta itu. Ternyata sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus bertanya kepada sida-sida itu, "Apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca itu?" Sida-sida itu menjawab, "Oh, aku tidak dapat mengerti, sebab tidak ada yang membimbing aku." Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ternyata ayat firman Tuhan yang sedang dibacakan sida-sida itu adalah seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi?"
Maka sida-sida itu bertanya kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus menjelaskan bahwa arti firman Tuhan itu adalah nubuat tentang Tuhan Yesus. Seekor domba menggambarkan kepada Yesus. Yesus adalah anak Allah yang hidup, firman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah sendiri yang kudus, tidak ada dosa. Dia mengasihi manusia yang berdosa. Maka dia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dia melayani banyak orang, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang terikat dengan kuasa setan, dan memberi makan orang lapar. Dia memberitakan kerajaan Allah. Namun, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipukul, dicambuk, diludahi, kedua tangan dan kakinya dipaku di atas kayu salib. Tetapi ia diam saja, tidak mau membela diri, karena ia datang ke dunia untuk menanggung dosa manusia. Ia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia mati di atas kayu salib, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang dari maut dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah sida-sida itu mendengarkan penjelasan Filipus tentang Injil Yesus, ia menerima dan percaya. Lalu ia melihat di situ ada air dan ia meminta Filipus untuk dibaptis dengan pengakuan, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. maka mereka berdua turun ke dalam air dan Filipus membaptis dia. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan membawa Filipus, sehingga sida-sida itu tidak melihat Filipus lagi. Tetapi sida-sida itu terus melanjutkan perjalanannya dengan penuh sukacita. Demikianlah cerita firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 40. Bacalah kembali firman Tuhan ini di rumahmu masing-masing dan ceritakanlah kepada Tuhan Yesus di dalam doamu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan setelah kamu mendengarkan dan membaca firman Tuhan hari ini. Dan kamu bisa menceritakannya kepada keluargamu juga dan kepada teman-temanmu. Sekarang Tante Mesti menceritakan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan setelah saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Yang pertama, saya sungguh terharu dan senang melihat orang-orang percaya, termasuk Filipus, walaupun dikejar, diancam, dibunuh karena percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak berubah, tetap setia mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga menceritakan tentang Yesus kepada semua orang dimanapun mereka berada. Saya juga mau seperti itu, mengasihi Tuhan Yesus dalam kondisi apapun dan memperintahkan Injil kepada semua orang seperti mereka. Yang kedua, saya kagum kepada Roh Kudus yang memimpin Filipus untuk pergi memberitakan Injil kepada sida-sida. Roh Kudus adalah pribadi yang menyertai orang-orang percaya, termasuk kamu dan saya. Roh Kudus selalu menolong, mengajar, memimpin, mendorong kamu dan saya untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Saya juga percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai dan membimbing saya. Saya mau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, saya suka
melihat sida-sida yang mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun ia seorang yang berkedudukan tinggi, dia bukan orang Yahudi, tetapi dia mau beribadah kepada Allah. Ia rajin membaca firman Tuhan. Bahkan dia mau belajar dari Filipus, seorang murid Yesus, dengan rendah hati untuk mengerti firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, dia mau sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya juga mau beribadah, rajin membaca firman Tuhan, belajar, dan mengakui, percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah dan Juru Selamat dunia. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menerima Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Jikalau masih belum, sekarang kamu juga bisa menerima Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan maukah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, memberitakan Injil seperti orang-orang percaya yang ada di Yerusalem yang tersebar ke seluruh dunia? Dan maukah kamu dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus adalah yang selalu menyertai orang-orang percaya, termasuk kamu dan saya. Maukah kamu dipimpin oleh Roh Kudus? Saat ini, marilah kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ikuti Tante Mesti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau telah berbicara kepada saya. Saya sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah Juru Selamat saya. Tuhan Yesus, tolonglah saya supaya saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dalam kondisi apapun, baik pada saat senang, sedih, takut, atau menderita. Tolonglah saya Tuhan Yesus untuk mengasihi firman-Mu, melakukan firman-Mu. Pimpinlah saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menceritakan tentang Yesus kepada semua orang. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin.